Halo semuanya, di sesi kali ini kita bakal bongkar rahasia di balik layar tentang gimana sih dunia-dunia digital keren yang sering kita lihat itu dibangun, mulai dari cuma satu titik kecil sampai jadi sebuah lingkungan yang utuh. Pernah kepikiran nggak sih gimana dunia di video game atau film animasi yang spektakuler itu dibikin dari nol? Nah, pertanyaan itulah yang jadi titik awal kita. Kita bakal jalan-jalan sedikit buat lihat how it's made-nya dunia digital. Dari konsep yang paling dasar sampai jadi sebuah adegan yang hidup. Oke? Langsung aja kita mulai. Oke, langkah paling pertama, kita harus paham dulu bedanya dunia yang gepeng alias 2D sama dunia yang punya kedalaman atau 3D. Ini nih, fondasi dari semuanya. Nah, coba lihat deh tabel ini. Yang paling menarik di sini adalah gimana cuma nambah satu dimensi aja, si sumbu Z itu bisa mengubah segalanya. Beneran deh, objek 2D itu kan simple, ringan buat komputer. Tapi begitu kita masuk ke 3D, wih beda cerita. Representasinya jadi mesh atau model, interaksinya jadi jauh lebih rumit, dan yang paling penting, proses rendering atau nampilin gambarnya itu jadi jauh lebih berat buat komputer kita. Sekarang, kita bakal lihat proses kelahiran sebuah objek 3D. Percaya nggak? Semuanya itu dimulai dari elemen yang paling sederhana yang bisa kita bayangin. Nah, ini dia, namanya vertex. Anggap aja ini tuh atom pertamanya objek digital kita. Cuma satu titik di ruang 3 dimensi yang punya alamat koordinat pasti, X, Y, sama Z. Terus, kalau udah punya banyak tatom atau vertex tadi, diapain? Ya kita sambungin dong titik ke titik. Nah, garis lurus yang nyambungin dua vertex ini namanya edge atau rusuk. Ini langkah pertama buat bikin kerangka objeknya. Oke, kerangkanya udah mulai kelihatan kan? Setelah garis-garisnya nyambung, kita bisa nutup ruang di antaranya. Nah, permukaan datar yang terbentuk ini kita sebut face atau bidang. Jadi kalau ada 3 atau lebih edge yang ketemu, voila, kita dapat permukaan padat pertama dari objek kita. Jadi, intinya gini, gabungan dari semua titik-titik, vertex, garis-garis, edge, dan permukaan-permukaan face tadi, itulah yang membentuk sebuah mesh. Anggap aja ini kerangka digital utuh dari model 3D kita. Oke, sekarang kita punya kerangka alias mesh. Tapi kan kalau cuma abu-abu polos gini aja nggak seru ya. Nah, sekarang waktunya kita kasih baju dan kepribadian biar dia kelihatan hidup dan nyata. Proses ini namanya texturing. Ini tuh ibarat kita melukis si objek. Mau dia punya kulit kayu yang kasar, atau jadi logam yang kinclong, atau malah kelihatan kayak kain butut. Semua detail visualnya kita tambahin di sini. Tapi gimana caranya nempelin gambar 2D ke objek 3D yang bentuknya aneh-aneh? Nah, disinilah keajaiban UV mapping terjadi. Bayangin aja kayak kita bikin pola baju. Kita buka dulu objek 3D-nya jadi lembaran 2D yang datar. Terus kita gambar di atasnya. Nanti pola itu bahkan dibungkus lagi ke objeknya dengan pas. Keren kan? Dan ini bukan cuma soal gambar loh, ada yang namanya material dan shader. Ini semacam instruksi buat komputer tentang gimana cara nampilin permukaan objeknya. Jadi bukan cuma warna, tapi juga gimana dia berinteraksi sama cahaya. Apakah dia bakal mantulin cahaya kayak cermin, atau tembus pandang kayak kaca, atau malah kelihatan doff kayak kayu. Nah, semua sifat itu diatur di sini. Oke, objek kita udah jadi, udah keren. Tapi dia sendirian di ruang hampa. Kasian kan? Dia butuh panggung, butuh dunia buat hidup. Nah, di dunia grafis, panggung atau dunia ini kita sebut scene atau adegan. Nah, sebuah scene yang lengkap itu isinya apa aja sih? Ya, pertama, harus ada kamera. Ini mata kita buat ngeliat dunia itu. Kedua, harus ada cahaya. Ya iyalah, kalau nggak ada cahaya kan gelap semua. Terus ada objek-objek yang udah kita buat tadi, para aktornya. Dan terakhir, ada lingkungan atau latar belakangnya. Terus, gimana cara ngatur semua objek itu biar nggak berantakan di dalam scene? Jawabannya adalah pakai sistem hierarki, atau gampangnya kita sebut aja hubungan induk-anak. Coba bayangin karakter manusia, tubuhnya itu jadi induk, terus lengan sama kakinya itu jadi anak yang nempel ke tubuh. Aturannya simple banget tapi super efektif. Gerakin induknya, maka anak-anaknya pasti ngikut. Jadi, kalau kita gerakin badannya, tangan dan kakinya otomatis ikut gerak. Aturan sederhana ini, wah benar-benar ampuh buat ngatur adegan yang isinya ribuan objek sekalipun. Oke, kita udah lihat potongan-potongan puzzle-nya satu persatu. Sekarang,
Ayo kita zoom out sedikit dan lihat gimana semua ini nyambung jadi satu dalam alur kerja produksi yang benaran. Nah, ini dia gambaran besarnya, dari awal sampai akhir. Pertama, modeling. Kita bikin kerangkanya. Kedua, texturing. Kita kasih baju dan detail. Ketiga, kita masukin semuanya ke game engine. Keempat, kita atur tata letaknya di dalam scene. Dan yang terakhir, rendering, yaitu saat komputer menggambar semuanya jadi gambar atau video final yang kita lihat. Jadi, kenapa sih kita repot-repot ngomongin ini semua? Penting banget, karena teknologi inilah yang jadi tulang punggung dari banyak hal yang kita nikmati setiap hari. Game yang kalian mainkan, film animasi favorit kalian, bahkan sampai teknologi canggih kayak AR, VR, dan Metaverse, semuanya dibangun di atas prinsip-prinsip ini. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Kenapa sih ngatur cutscene secara keseluruhan itu seringkali lebih penting daripada bikin satu objek jadi super-duper detail? Pikirin deh, apa gunanya punya satu karakter yang realistis banget kalau gamenya jadi nge-lag dan nggak bisa dimainin? Nah, ini semua soal mencari keseimbangan antara keindahan visual dan performa.